Dalam materi tentang sumber ajaran Islam ini, pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas diantaranya adalah: 1. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Kemudian Al-Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketiga, Ijma' sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, ini topik pembahasan yang pertama. Mari kita ulas satu persatu. Terkait tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, kita akan membahas dari sisi pengertian terlebih dahulu, yaitu bahwa pengertian Al-Quran secara lughawi atau secara etimologi merupakan bentuk kata yang muradif dengan kata al-qiraah, yaitu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Nah, ini nanti akan merupakan sebagai bentuk masdar dari fi'il madhi qara'a, yang berarti nanti Qur'anan itu bisa diartikan sebagai bacaan. Nah, kemudian kata qara'a juga memiliki arti mengumpulkan atau menghimpun. Maksudnya menghimpun huruf dan kata-kata dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Nah, sedangkan arti qara'a dalam arti masdar atau infinitif seperti yang telah disebutkan tadi, itu dapat kita jumpai dalam Al-Quran pada surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan 18. Nah, ini ayatnya yang menjelaskan terkait tentang asal kata dari Al-Quran. Pada surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 ini disebutkan: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Yang artinya bahwa sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya, yaitu maksudnya di dalam dada Nabi Muhammad, dan juga membuat Nabi Muhammad untuk pandai membacanya. Ini wa qur'anahu, jadi membacanya. Kemudian ayat yang ke-18, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Nah, fattabi' qur'anah. Nah, kata Qur'an ini bacaannya, berarti ini arti dari secara lughawi atau etimologi Quran itu dapat diartikan bacaan. Jadi mengambil dari landasannya ayat dari surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan 18 ini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian pengertian Al-Quran secara terminologi atau secara istilah, Al-Quran dapat diartikan sebagai kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril, yang tertulis di dalam mushaf, kemudian dinukil dengan cara mutawatir, dan barang siapa membacanya dianggap sebagai ibadah. Maka dari sisi pengertian Al-Quran secara istilah ini, diantaranya dapat kita pahami ada beberapa kandungan di dalamnya atau poin-poin yang perlu kita cermati, bahwa Al-Quran di sini satu merupakan kalam Allah. Nah, berarti kalam Allah itu nanti bersifat qadim. Nah, kemudian yang kedua mengandung mukjizat. Jadi dalam kalam Allah ini, selain Al-Quran itu merupakan kalam Allah, Al-Quran juga merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian Al-Quran ini juga diturunkan kepada Nabi Muhammad, berarti mengecualikan kalam Allah yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad. Kemudian yang terpenting lagi, Al-Quran ini juga diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Jadi mengecualikan nanti ada wahyu yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad tetapi tanpa melalui malaikat Jibril, misalkan melalui ilham secara langsung, maka nanti bisa masuk kategori hadis qudsi. Nah, maka dari beberapa ini kemudian juga perlu kita pahami bahwa Al-Quran ini barang siapa membacanya juga dapat pahala. Nah, jadi beda dengan hadis. Nah, baik. Jadi ini termasuk salah satu di antara dari poin-poin penting daripada pemahaman atau pengertian dari Al-Quran. Dan ini tentu saja banyak pengertian pemahaman terkait tentang Al-Quran yang mendefinisikan ya dari para pakar tidak seperti ini, jadi bisa bervariasi, tetapi poin-poin terpenting diantaranya itu tadi. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang kedua kita akan membahas terkait tentang isi kandungan Al-Quran. Nah, ini kita mengutip dari pendapat beliau Profesor Dr. Quraish Shihab, bahwasanya ajaran Al-Quran itu secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek akidah, yaitu ajaran tentang keimanan akan keesaan Tuhan. Jadi tentang ketauhidan bahwa Allah itu satu. Kemudian juga kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. Dan juga ini bisa masuk pada nanti rukun iman yang lainnya, yang termasuk dalam rukun iman yang 6. Kemudian yang kedua juga membahas tentang aspek syariah, yaitu ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Nah, ini adalah aspek syariah. Kemudian yang ketiga adalah aspek akhlak, yaitu ajaran tentang norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual maupun secara kolektif. Jadi baik sebagai manusia individu maupun sebagai manusia sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini dalam Al-Quran juga dijelaskan. Kemudian kita lanjutkan terkait tentang kedudukan atau fungsi Al-Quran. Nah, kita masih mengutip dari pendapat Profesor Dr. Quraish Shihab terkait tentang fungsi Al-Quran. Ini secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama adalah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi sebagai hudalinnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk agama atau biasa disebut dengan syariat. Kemudian di dalam petunjuk tersebut berisi tentang aturan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh dilalui. Artinya di sana ada petunjuk adanya sesuatu perintah maupun larangan, dengan tujuan agar manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, Al-Quran dalam hal ini adalah sebagai petunjuk umat manusia sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 185 dan juga surah Fussilat ayat 44. Nah, yang kedua, kedudukan dan fungsi Al-Quran adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Maksudnya sumber pokok dari ajaran Islam ini bahwasanya Al-Quran tidak hanya berisi ajaran yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga berisi ajaran tentang sosial ekonomi, akhlak atau moral, pendidikan, kebudayaan, politik, dan lain sebagainya. Maka dengan demikian Al-Quran dapat menjadi way of life atau sebagai pedoman hidup
bagi seluruh umat manusia. Kemudian yang ketiga, kedudukan dan fungsi Al-Quran adalah bahwa Al-Quran ini sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran adalah sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad dan sekaligus mukjizat yang diberikan kepadanya, juga sekaligus sebagai bukti bahwa informasi atau petunjuk yang disampaikannya adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang sistem syariah dalam Al-Quran. Mengenai arti syariah dapat kita temukan langsung dalam firman Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat 18 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'alladzina la ya'lamun. Yang artinya bahwasanya kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan. Nah, ini kata syari'atun atau syariah itu artinya peraturan, yaitu peraturan dari urusan agama tersebut. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Inilah salah satu asal kata syariah yang dikutip dalam salah satu ayat di Al-Quran, bahwa kata syariah itu memiliki pengertian sebagai peraturan atau hukum yang berlaku, hukum agama. Nah, oleh karena itu hukum Allah dan perundang-undangan yang datang dari Allah tentu saja akan bertujuan untuk mengatur manusia agar teratur dan tertib dalam kehidupannya. Ini dimaksudkan semata-mata untuk keselamatan dan kebahagiaan lahir batin manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga masih terkait tentang sistem syariah Al-Quran. Ini bahwasanya yang pertama, Al-Quran memberikan prinsip-prinsip umum tanpa mendetail dalam hal-hal yang mengatur ketergantungan manusia dengan sesamanya atau hubungan terkait tentang sosial dan antar manusia dengan alam. Sehingga menjadikan fleksibelnya ajaran Islam untuk menuntun manusia yang hidup dalam berbagai ras dan bangsa serta dalam waktu yang panjang. Nah, prinsip yang merupakan keharusan bagi suatu ajaran yang bersifat universal dan eternal atau abadi. Jadi dalam Al-Quran ini prinsip-prinsip yang umum terkait kehidupan sosial bermasyarakat ini memang Al-Quran memberikan gambaran atau memberikan rambu-rambu yang masih secara umum, dan ini tentu saja nanti akan butuh penafsiran-penafsiran yang lebih lanjut. Nah, maka dari itu terkait tentang kehidupan sosial bermasyarakat dan lain sebagainya ini tentu saja dalam ayat-ayat Al-Quran itu masih membutuhkan penafsiran-penafsiran ulang, sehingga nanti akan selalu Al-Quran itu dapat menyesuaikan dengan situasi kondisi, atau dengan kata lain Al-Quran selalu solihun likulli makan. Jadi solihun likulli makan wa zaman. Jadi Al-Quran itu senantiasa cocok sesuai di mana dia berada dan kapan diterapkan. Jadi tidak ada istilah wah ini ayatnya sudah tidak cocok atau mungkin ayatnya dianggap sudah out of date. Nah, butuh diupdate. Nah, ini tidak.
Al-Quran akan selalu sesuai dan cocok likulli makan wa zaman. Tinggal sejauh mana manusia dapat menafsirkan maksud dan tujuan kandungan dari ayat-ayat tersebut. Nah, baik, kita lanjut yang kedua, sistem syariah dalam Al-Quran ini, ya. Jadi Al-Quran juga mengadakan peraturan-peraturan terperinci dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masyarakat manusia. Ini contohnya ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum waris, wudhu, dan tayamum dan sebagainya. Ini jadi yang sifatnya ibadah. Dalam ibadah-ibadah tertentu itu memang dalam ayat-ayat Al-Quran sudah dijelaskan yang sifatnya itu sudah qat'i, jadi tidak bisa untuk ditafsirkan ulang atau ditawar-tawar lagi. Ini yang sifatnya ayat-ayat yang sudah qat'i. Nah, kemudian berikutnya, sedangkan prinsip syariah Al-Quran ini menurut Taufikullah diantaranya adalah satu, tidak memberatkan. Nah, dasarnya apa? Bahwa syariat Islam itu secara prinsip tidak memberatkan. Dasarnya apa? Ini kita bisa merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286, misalkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian juga bisa kita melihat pada ayat dari surah Toha ayat 2, misalkan ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini tentu saja tujuannya bukan untuk menjadi susah, ya, atau menjadi memberatkan umat, tidak. Nah, kemudian juga bisa kita lihat misalkan dalam surah Al-Baqarah 185 ini, misalkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Nah, jadi Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Nah, ini diantara landasan bahwasanya prinsip syariah Al-Quran itu pada dasarnya tidak memberatkan. Baik, kemudian prinsip yang kedua bisa kita pahami bahwa memang sangat sedikit mengadakan kewajiban secara terperinci yang kaitannya dengan perintah dan larangan. Ini dalam ayat-ayat Al-Quran kalau dibandingkan dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran 30 juz itu, jadi ayat-ayat yang terkait tentang larangan kemudian perintah, nah ini dari sekian persennya itu tentu saja tidak ada separuhnya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait tentang syariah, datang dengan prinsip secara gradual atau berangsur-angsur, bukan secara sekaligus. Ini prinsip syariah dalam Al-Quran. Jadi bisa kita lihat bagaimana tentang proses pengharaman tentang khamr. Nah, itu ternyata mulai dari ayat surat yang pertama terkait tentang informasi bahwa khamr itu ada manfaat tapi juga ada madorotnya, sampai kemudian nanti ada 4 kali ayat yang menjelaskan tentang informasi khamr itu, mulai dari di pertama boleh, kemudian ada peringatan, sampai kemudian yang terakhir itu, ya, yang terakhir nanti terkait tentang pengharuman khamr, ya. Itu nanti ketika sudah khamr dilarang, nah artinya khamr ketika diharamkan itu tidak sekaligus langsung haram, jadi memang ada tahap-tahapnya. Nah, ini
Yang dimaksud syariah datang dengan prinsip secara graduasi, jadi berangsur-angsur ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, masih terkait tentang sistem syariah dalam Al-Quran. Nah, macam-macam hukum dalam Al-Quran. Ini terkait tentang macam-macam hukum yang ada dalam Al-Quran secara garis besar. Pertama adalah hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan juga tentu ini tentang kodok kodar, kaitannya dengan rukun iman yang 6 itu. Jadi setiap mukallaf itu artinya orang yang beragama Islam, kemudian dia dia berakal dan juga dia sudah balik, maka itu disebut sebagai mukallaf. Artinya orang yang sudah terkena khitab, perintah terkait tentang kewajiban maupun larangan dari agama. Kemudian yang kedua terkait tentang hukum-hukum akhlak, yaitu tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban orang mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat tercela. Kemudian yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu yang bersangkutan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian, dan muamalah atau kerjasama sesama manusia. Nah, makanya nanti dalam kaitannya muamalah ini tentu akan ada nanti dalam kaitannya tentang hukum-hukum ekonomi, misalkan dalam bidang jual beli, hutang piutang, pegadaian, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan terkait tentang macam-macam hukum muamalah dalam Al-Quran. Satu, terkait tentang hukum ibadah. Ini secara garis besar ya. Hukum ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini diadakan dengan tujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Jadi ini adalah yang sifatnya hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Tuhannya secara vertikal. Kemudian yang kedua adalah hukum muamalah. Nah, ini yang mengatur terkait tentang segala macam perikatan, transaksi-transaksi kebendaan, kemudian juga hukum pidana dan sanksi-sanksi atau biasa yang disebut jinayat maupun ukubat. Nah, hukum-hukum ini diadakan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, hablum minannas, baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat. Kita lanjutkan bahwa ditinjau dari segi penunjukannya atau dalalahnya terhadap hukum-hukum nas-nas yang ada dalam Al-Quran itu secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama qat'iyud dalalah, yakni nas yang menunjukkan kepada arti yang jelas sekali hingga nas tersebut tidak dapat ditakwilkan dan dipahami dengan arti yang lain. Jadi ini yang pertama ini membahas, menjelaskan tentang ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu yang menjelaskan tentang hukum. Lah, hukum itu sudah dijelaskan oleh ayat tersebut secara terperinci, secara jelas. Jadi karena sudah jelas maka tidak butuh penafsiran ulang maupun takwilan ulang. Nah, kemudian yang kedua, kelompok kedua ini adalah terkait tentang atau kelompok dzoniyud dalalah, yakni nas yang menunjukkan kepada arti yang masih dapat ditakwilkan atau dialihkan kepada arti yang lain. Ini masih butuh penafsiran ulang. Nah, demikian terkait tentang sekilas Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Kemudian kita selanjutnya akan membahas terkait tentang Al-Hadis sebagai sumber ajaran Islam.
Nah, kita membahas pertama terkait pengertian hadis itu sendiri. Secara etimologi, hadis ini mempunyai beberapa arti, antara lain jadid yang artinya baru, qorib artinya dekat, dan khobar artinya berita atau warta. Nah, hadis dalam arti khobar ini sering dijadikan acuan dalam penyebutan hadis secara bahasa. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surah At-Tur ayat 34 itu, ya, maka hendaklah mereka mendatangkan suatu khobar yang semisal dengannya jika mereka orang yang benar. Nah, ini jadi di sana ada kata min hadisin, jadi hadis, ya. Jadi fal ya'tu bi hadisim mim mislih in kanu shadiqin. Ini dalam surah At-Tur ayat 34. Jadi bi hadisin ini artinya bisa diartikan sebagai berita atau khobar. Nah, maka dari ayat tersebut memang dapat kita pahami bahwa memang dalam ayat Al-Quran pun memakai kata hadis itu dengan pengertian. Nah, kemudian secara terminologi kita membahas satu persatu, ya, terkait pengertian hadis itu. Pertama, kita mengutip pendapatnya dari ulama usul fikih. Menurut ulama usul fikih, bahwa yang dimaksud hadis adalah segala apa yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Jadi manukila anin Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn. Ini kemudian, jadi ini menurut ulama usul fikih. Kemudian yang kedua menurut ulama ahli fikih. Jadi yang dimaksud hadis adalah segala ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad yang bukan hukum fardu serta bukan hukum wajib. Jadi ini menurut ulama ahli. Berikutnya pengertian hadis menurut ulama ahli hadis. Nah, menurut ulama ahli hadis, yang dimaksud dengan hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, ketetapan, perangai, atau sopan santun maupun sepak terjang perjuangan beliau, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Ini menurut pendapat dari ulama ahli hadis. Nah, oleh karena itu dengan pengertian lain ini bisa diartikan bahwa sesungguhnya hadis itu bukan hanya yang dimarfu'kan kepada Nabi semata, melainkan dapat pula disebutkan kepada sesuatu yang disandarkan kepada sahabat. Maka ini nanti ada istilah hadis mauquf. Kalau nanti di sanadnya sampai disandarkan pada Nabi, disebut istilahnya nanti hadis marfu. Kalau hanya sampai pada sahabat, nanti ada istilah hadis mauquf. Nah, jadi baik segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi tersebut, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, ketetapan maupun sifat dan lain sebagainya tadi. Nah, dan jika sanad itu disandarkan kepada tabi'in, ya, jadi generasi setelah sahabat, maka disebut hadis maqtu. Nah, jadi kalau maqtu itu sanadnya sampai pada sahabat, kalau kalau maqtu itu sanadnya sampai pada tabi'in, kalau mauquf itu sanadnya sampai pada sahabat, kalau marfu itu nanti sanadnya sampai pada Nabi Muhammad.
Ini istilah lebih lanjut nanti dalam pembahasan ilmu hadis. Baik, selanjutnya terkait tentang pengertian sunnah. Jadi memang ini ada yang mengatakan bahwa pengertian hadis dengan sunnah itu nanti dalam penggunaannya itu dianggap sama. Ada yang menganggap seperti itu. Nah, maka sebelum ke sana coba kita bahas satu persatu apakah pengertian dari sunnah itu. Nah, pengertian sunnah secara bahasa berarti jalan yang dilalui. Jadi jalan yang dilalui, baik jalan itu terpuji atau tidak. Nah, jadi sunnah bisa berarti suatu tradisi yang berjalan terus menerus, sebagaimana sabda Nabi yang artinya sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah atau perjalanan-perjalanan sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka memasuki sarang dob atau biawak, sungguh kamu memasukinya juga. Ini hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini meruntut dari makna secara bahasa bahwa sunnah itu bisa diartikan sebagai perjalanan atau jalan yang dilalui, ya, atau juga mungkin bisa diartikan sebagai tradisi yang berjalan secara terus menerus. Itu makna sunnah. Nah, kemudian makna sunnah secara terminologi atau secara istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, akwal, maupun perbuatan atau af'al, dan ketetapan atau takrir. Maka jika menurut pengertian yang ini, sunnah itu memang memiliki kesamaan dengan makna hadis. Jadi kullu ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin au qaulin au takririn. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Nah, ini bisa diartikan sebagai sunnah. Baik, kemudian pengertian sunnah menurut istilah ahli usul fikih adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang mempunyai hubungan dengan hukum. Kalau ulama ahli usul fikih, ya, ini tentu saja yang diambil adalah khusus terkait tentang perkataan, perbuatan ataupun ketetapan Nabi, tetapi yang di sana memiliki muatan hukum. Nah, ini menurut takrif atau definisi dari ulama ahli usul fikih. Nah, maka makna inilah yang lebih sesuai dengan perkataan sunnah dalam sabda Nabi Muhammad, yaitu yang artinya sungguh telah saya tinggalkan untukmu dua perkara, tidak sekali-kali kamu sesat selama berpegang kepadanya, yakni kitabullah dan sunnah Rasul. Hadis riwayat Imam Malik ini, ya. Taraktu fikum amroini itu. Nah, itu hadisnya terkait tentang ini yang artinya bahwa Nabi Muhammad telah meninggalkan dua perkara bagi umatnya. Jadi ini maksudnya kata sunnah di sini kaitannya dengan pegangan-pegangan hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Nah, maka dari sini makna sunnah dalam pengertian tersebut, ya, ini memiliki makna yang telah disepakati oleh jumhurul ulama atau mayoritas ulama. Baik, berikutnya terkait tentang pembagian sunnah. Nah, sunnah itu secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama ada sunnah qauliyah atau perkataan.
yaitu segala ucapan Nabi dalam berbagai segi, misalnya masalah hukum, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Nah, masalah hukum contohnya misalkan ya, Nabi berkata, misalkan qala Rasulullah, Nabi bersabda misalkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis sahih muttafaq alaih, itu artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang tingkat kesahihannya paling tinggi. Nah, jadi ketika redaksinya misalkan Nabi berkata, Nabi bersabda, nah maka ini kemudian yang masuk kategori dari sunnah qauliyah atau hadis jenis perkataan. Kemudian yang kedua, sunnah fi'liyah atau perbuatan, yaitu bahwa semua perbuatan Rasulullah merupakan penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syara yang memang belum jelas cara mengerjakannya, seperti misalkan cara mengerjakan sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Misalkan terkait tentang tata cara, misalkan bagaimana cara mengerjakan sholat, memang itu misalkan dalam ayat dijelaskan misalkan wa aqimus sholah, ya, dirikanlah sholat, tapi bagaimana kaifiyah cara mengerjakan sholat itu ternyata tidak dijelaskan pada ayat Al-Quran. Nah, maka kemudian Nabi bersabda untuk memberikan penjelasan terkait tentang tata cara sholat. Nah, misalkan dalam suatu hadis itu diriwayatkan ya, misalkan shollu kama ra'aitumuni usolli, jadi sholatlah kalian sebagaimana aku mengerjakan sholat. Nah, jadi kemudian dari situ Nabi kemudian melakukan sholat. Nah, sahabat mengikuti gerakan-gerakannya. Nah, itu nanti bisa kategori masuk sunnah-sunnah yang jenis fi'liyah. Baik, kemudian yang ketiga yaitu sunnah takririyah atau ketetapan, yaitu keadaan Rasulullah ketika melihat sahabat ketika itu melakukan begini atau begitu, ternyata Rasulullah diam saja, tidak mengadakan sanggahan, artinya tidak melakukan persetujuan ataupun larangan. Nah, contohnya dalam suatu undangan, yaitu Panglima Khalid bin Walid menyajikan daging binatang biawak Arab, ya, biawak Arab atau disebut dhob, ya. Kemudian Khalid mempersilahkan beliau Nabi Muhammad dan para undangan untuk menikmatinya. Nah, tapi ternyata Nabi tidak mengambil atau Nabi tidak mau memakan sajian daging dhob tersebut. Tapi kemudian ada sahabat yang mengambil dan memakannya. Ternyata Nabi hanya diam saja. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa diamnya Rasul ini adalah sebagai ketetapan bahwa hukum makan daging dhob itu boleh. Kalau tidak boleh, haram, tentu Nabi langsung melarang. Kalau memang itu dianjurkan, berarti Nabi akan memerintahkan. Ketika Nabi diam, ini artinya tidak melarang, tidak menyuruh, berarti ini sebagai petunjuk bahwa Nabi memperbolehkan. Nah, kemudian yang keempat juga ada yang menjelaskan, ini biasanya yang paling populer atau masyhur, ini hanya pembagian sunnah terbagi menjadi 3 itu tadi ya. Jadi ada qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Tapi ini juga ada yang kemudian menambahkan, ditambahi ada pembagian sunnah yang terkait tentang sifat-sifat, kemudian keadaan dan hasrat Rasulullah. Nah, ini sebagai tambahan bahwa sifat-sifat Rasulullah yang termasuk dalam unsur hadis, misalkan sifat-sifat Rasulullah yang dijelaskan oleh para sahabat atau para sejarawan.
Bisa kita lihat misalkan dalam kitab-kitab tarikh ya, tarikh atau kitab sejarah nabi dan lain sebagainya itu. Kemudian juga terkait tentang silsilah, nama-nama dan tahun kelahiran. Kemudian juga terkait tentang himmah atau hasrat, yaitu angan-angan nabi yang belum terrealisir. Contohnya misalkan ketika datang pada tanggal ya 4 Asyura yang Nabi pada tanggal 9 Asyura ya, Nabi menginginkan untuk tahun depan untuk bisa berpuasa 9 Asyura, tapi kemudian ternyata Nabi sebelum bisa melaksanakan tahun depan sudah wafat. Nah, ini sebagian ulama kemudian ada yang menjelaskan bahwa itu termasuk sunnah, walaupun Nabi belum pernah melakukan, tapi Nabi sudah punya cita-cita, keinginan, niat untuk melakukan. Nah, baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah landasan sunnah sebagai sumber syariah. Yang pertama adalah unsur iman. Maksudnya di antara rukun iman ini adalah percaya bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Rasul atau utusan Allah. Oleh karena itu terdapat keharusan bagi manusia untuk mengikuti jejak apa yang telah beliau laksanakan dalam hidup dan kehidupan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian landasan sunnah sebagai sumber syariah yang kedua adalah Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia supaya mengikuti jejak Rasul atau sunnah Rasul. Nah, kemudian yang ketiga sunnah itu sendiri, yaitu Nabi menyampaikan kepada sahabat ketika haji wada. Beliau bersabda misalkan, telah aku tinggalkan bagimu 2 perkara yang dengan berpegang kepada keduanya kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul ya. Ini hadis yang masyhur ya. Jadi artinya ini sudah merupakan wasiat ataupun memang perintah Rasul. Kita sebagai umat Nabi Muhammad harus mengikuti, senantiasa berpegang teguh kepada 2 landasan utama, yaitu kitabullah Al-Quran dan wasunnatin nabiyhi, yaitu dan sunnah nabinya Allah atau Rasulullah, yaitu hadis-hadis beliau atau juga disebut sebagai sunnah. Kemudian yang keempat, landasan sunnah sebagai sumber syariah adalah ijma', yaitu umat Islam telah berijma', bersepakat melakukan konsensus untuk mengamalkan sunnah sebagaimana mereka menerima Al-Quran. Jadi dari sini jelas bahwa sunnah itu merupakan sebagai sumber syariah, atau dengan kata lain hadis Nabi itu merupakan sebagai landasan atau sumber hukum dalam Islam yang kedua setelah Al-Quran. Baik, selanjutnya kita lanjutkan terkait tentang fungsi sunnah. Fungsi sunnah merupakan sebagai sumber hukum dan ajaran Islam. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah yang artinya sebagai berikut. Ini dalam surah An-Nisa ayat 65. Artinya, demi Tuhanmu Muhammad, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau hukum dari perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu kebenaran terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi kesimpulan dari ayat ini bahwa Allah sendiri telah menjelaskan bahwa umat Islam itu dianggap tidak beriman kepada Allah ketika umat Islam tidak mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim atau tidak menerima putusan perkara
atau hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Nah, dari sini berarti segala sesuatu yang bersumber dari Rasul itu harus dijadikan sebagai landasan hukum. Ini dalam Al-Quran ternyata sudah dijelaskan secara terperinci ya. Kemudian berikutnya terkait tentang fungsi sunnah ini ya. Jadi secara lebih detail fungsi sunnah terhadap Al-Quran dapat dijelaskan sebagai berikut. Satu, fungsi sunnah ini atau dengan istilah lain bisa disebut juga hadis ya. Jadi fungsi hadis atau sunnah ini dalam Al-Quran dapat dijelaskan sebagai berikut. Artinya begini, jadi bagaimana kedudukan hadis, bagaimana kedudukan sunnah, kemudian bagaimana fungsi hadis dan bagaimana fungsi sunnah itu. Jadi fungsi sunnah atau hadis terhadap Al-Quran itu seperti apa? Nah, ini bisa kita bahas satu persatu. Pertama, fungsi sunnah atau hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan at-takrir atau disebut juga bayan at-ta'kid atau bisa disebut sebagai bayan al-isbat, bayanul isbat. Artinya menetapkan ya posisi hadis atau sunnah tersebut, menetapkan dan memperkuat apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Berikutnya contohnya seperti apa? Nah, contohnya di mana sunnah atau hadis sebagai bayan takkid tadi, yaitu ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar yang artinya begini, apabila kalian melihat hilal atau bulan maka berpuasalah. Nah, dan apabila kalian melihat hilal atau bulan maka berbukalah. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa ketika saat itu para sahabat melihat bulan, artinya bulan di sini adalah bulan ya, bulan apa namanya, bulan sebagai planet bumi ya, yang menunjukkan penanggalan hijriah itu. Jadi ketika sahabat melihat bulan artinya oh ini sudah tanggal 1, sudah bulan Ramadan, atau ini sudah berakhir bulan Ramadan berarti sudah masuk Syawal. Nah, itu maka ketika melihat tanggal 1 Ramadan dianjurkan untuk berpuasa. Ketika melihat akhir bulan Ramadan menuju pada tanggal 1 Syawal, maka maksudnya berbuka itu mengakhiri puasa Ramadan. Nah, hadis ini sebenarnya adalah mentakrir ya, atau memperkuat dari ayat Al-Quran terutama pada surah Al-Baqarah ayat 185 ya, yang kita lihat pada ayat Al-Baqarah 185 itu mulai dari syahrul Ramadanalladzi sampai dengan famang syahida minkumus syahra falyasum. Jadi dan maka barang siapa di antara kalian melihat bulan maka hendaklah berpuasa. Nah, ini hadis ini memperkuat dari ayat tersebut. Ini contoh kedudukan hadis atau fungsi hadis di sini sebagai bayan at-takrir. Nah, kemudian yang kedua, fungsi sunnah atau hadis ini sebagai bayan tafsir, yaitu berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal. Kemudian memberikan batasan atau takyid ayat-ayat yang masih bersifat mutlak, dan mengkhususkan atau takhsis terhadap ayat-ayat yang masih bersifat umum atau am. Nah, contoh
dari ayat-ayat yang masih bersifat mujmal, ya, yang kemudian ditafsirkan, dijelaskan melalui hadis Nabi. Nah, adalah contohnya sebagai berikut ini. Ada hadis ini, misalkan ada hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Jadi hadis ini kedudukannya adalah atau fungsinya itu menafsirkan, ya, menafsirkan dari ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global. Nah, kita lihat misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 43, misalkan yang artinya dan dirikanlah sholat, wa aqimus sholah, wa atuz zakah, warka'u ma'ar raki'in, ya. Ini jadi dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi ini kemudian perintah dirikanlah sholat. Lah, kemudian bagaimana cara melaksanakan sholat itu? Ternyata ini dalam Al-Quran tidak dijelaskan kaifiyah atau tata cara mengerjakan sholat. Pertama misalkan mulai dari niat takbiratul ihram sampai dengan salam, itu tidak ada penjelasan di sana di ayat Al-Quran. Maka kemudian ini Nabi kemudian menjelaskan melalui hadisnya, yaitu ini hadis masyhur dan juga hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Jadi misalkan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, salu kama ra'aitumuni usolli. Nah, jadi kemudian Nabi langsung mempraktekkan tata cara sholat, mulai dari pertama takbir sampai kemudian ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya sampai salam. Nah, kemudian para sahabat mengikuti dan kemudian juga diajarkan pada sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, sampai kemudian kepada kita saat ini. Nah, jadi ini contoh fungsi sunnah atau hadis sebagai penafsir atau penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Baik, kemudian fungsi sunnah atau hadis yang ketiga adalah sebagai bayan at-tasyri', yaitu mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Jadi hanya aslunya, ya, pokok-pokoknya saja, usulnya saja. Nah, maka hadis-hadis Nabi yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah tentang hadis tentang pengharaman mengumpulkan dua wanita bersaudara. Jadi maksudnya mengumpulkan dua wanita bersaudara ini ada laki-laki memperistri dua perempuan, mereka bersaudara. Misalkan istri kemudian menikahi lagi bibinya istri, nah ini tidak boleh. Atau menikahi istri perempuan A, kemudian A itu punya kakak atau punya adik B lah, kemudian dua-duanya ini dinikahi semua. Nah, ini mengumpulkan dua wanita bersaudara, ini tidak boleh. Nah, ini dijelaskan melalui hadis Nabi. Kemudian juga tentang hukum syuf'ah, kemudian juga tentang hukum meranjam perempuan gadis yang melakukan zina, kemudian juga hukum hak waris bagi anak, ya, kemudian zakat fitrah dan lain sebagainya. Ini dijelaskan melalui hadis Nabi yang di sini fungsinya sebagai bayan at-tasyri'. Baik, kemudian kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu fungsi sunnah sebagai bayan nasakh. Nah, yang keempat ini juga terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Ada sebagian besar ulama yang tidak setuju dengan fungsi keempat ini dan juga ada yang setuju. Tetapi ini kita tampilkan sebagai penambahan wawasan kita, ya. Jadi ada yang mengatakan fungsi sunnah sebagai bayan nasakh. Ya. Ini maksudnya hadis atau sunnah berfungsi menjelaskan mana ayat yang menasakh atau menghapus dan mana yang dinasakh atau dihapus yang secara lahiriah bertentangan. Jadi fungsi bayan nasakh ini sering juga disebut sebagai bayan tabdil, menggantikan.
Namun untuk jenis yang keempat ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, baik, kemudian dari berbagai penjelasan di atas semakin tegaslah bahwa mengikuti hadis atau sunnah Rasul atau sunnah Nabi sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam syariat Islam. Nah, sebagai penjelas dari fungsi dan kedudukan sunnah dalam Islam dapat kita lihat ya pada ayat-ayat Al-Quran tentang dasar hukum sunnah atau dasar hukum hadis. Kenapa harus kita ikuti, kita jadikan sebagai pedoman, sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran? Kita bisa merunut dari misalkan dalam Al-Quran surah ke-68 ayat keempat, kemudian surah ke-33 ayat 21, surah ke-21 ayat 108, dan seterusnya. Ini banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kedudukan dan juga fungsi sunnah atau hadis Nabi sebagai landasan atau sebagai dasar hukum setelah Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Topik pembahasan berikutnya atau yang ketiga, kita membahas tentang ijtihad. Nah, ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Pertama kita akan membahas terkait tentang pengertian ijtihad. Nah, baik, terkait pengertian ijtihad ini ya, secara bahasa atau secara etimologi, ijtihad berasal dari kata jahada yang berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir atau bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Nah, atau ada juga yang menyebutkan dengan pengertian badlul juhdi wasakotil. Jadi menyerahkan ya, melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh dan sesuatu yang berat. Jadi badlul juhdi wasakoti, masakot, sesuatu yang berat. Kemudian juga ada yang mengartikan sebagai badlul juhdi listimbatil ahkam minan nas. Jadi mencurahkan segala kemampuan untuk merumuskan sebuah hukum dari teks wahyu. Jadi baik dari Al-Quran maupun hadis. Jadi dari pengertian tersebut dapat juga dipahami bahwa ijtihad adalah upaya untuk merumuskan sebuah hukum suatu permasalahan yang tidak ada teksnya atau belum ada dalil atau nasnya. Dengan demikian, ijtihad itu terkait dengan pelakunya yang merupakan ahli fikih yang bertujuan untuk mengungkap hukum syariat yang hasilnya adalah zonni atau fikih. Jadi nanti menghasilkan produk fikih. Baik, kemudian macam-macam ijtihad. Ditinjau dari jenis pelakunya, ijtihad dapat dibagi menjadi dua, yaitu ijtihad perorangan. Maksudnya ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam suatu persoalan hukum. Nah, kemudian yang kedua ada ijtihad jama'i atau ijtihad kelompok, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok mujtahidin. Mujtahidin itu kumpulan orang-orang yang melakukan ijtihad. Para mujtahidin ini melakukan atau menganalisa suatu masalah untuk menentukan suatu ketetapan hukum tertentu. Jadi ini ijtihad jama'i atau disebut juga ijtihad kolektif ya. Ini berbagai pakar di bidang berbagai disiplin ilmu berkumpul membahas jadi satu. Misalkan kalau sekarang bisa diambil contoh, misalkan di Indonesia ada
MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, bagian komisi misalnya komisi fatwa. Nah, di sana berkumpul para ulama-ulama yang ahli di bidang ilmu-ilmu disiplin ilmu tertentu. Mereka berkumpul jadi satu untuk membahas suatu permasalahan, kemudian memutuskan bagaimana hukumnya. Nah, ini contoh ijtihad jama'i atau kolektif. Kemudian macam-macam ijtihad yang kedua dapat dilihat dari lapangannya. Ya, ini ijtihad dapat dibagi ke dalam 3 macam. Pertama, ada ijtihad pada masalah-masalah yang ada nasnya, tapi masih bersifat dzanni. Kemudian yang kedua, ijtihad untuk mencapai suatu hukum syara dengan penetapan kaidah kuliah yang bisa diterapkan tanpa adanya suatu nas. Yang ketiga, ijtihad bira'yi, yaitu ijtihad dengan berpegang pada tanda-tanda dan wasilah yang telah ditetapkan syara untuk menunjuk pada suatu hukum. Kemudian berikutnya kita membahas tentang syarat ijtihad. Nah, di antara syarat-syarat atau kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, ya, ini kompetensi keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid adalah 1. Mereka harus menguasai bahasa Arab dengan segala aspeknya. Ya, karena mengapa harus menguasai bahasa Arab? Karena sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis juga berbahasa Arab. Jadi ini terutama dari sisi nahwu, shorof, ya, mantek, balaghah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menguasai ilmu Al-Quran dan tafsirnya. Jadi ulumul Quran mulai dari asbabun nuzul, kemudian juga dengan ijazul Quran, kemudian juga dengan am dan khos, kemudian juga dengan ayat-ayat yang mutlak, ayat-ayat yang masih bersifat umum dan lain sebagainya. Ini harus paham, ya. Kemudian juga menguasai ilmu hadis dan pemahaman tentang hadis. Ini juga diwajibkan. Jadi ulumul hadis juga harus menguasai, mulai dari misalkan jenis-jenis hadis, kemudian ajar wa ta'dil, kemudian terkait tentang status derajat suatu hadis, kemudian asbabul wurud hadis. Nah, ini juga harus paham. Kemudian yang keempat, menguasai ilmu usul fikih sebagai sarana melakukan ijtihad. Ini tentu usul fikih juga harus dikuasai, karena dalam usul fikih itu adalah sebagai sebagai di sana kaidah-kaidah terkait tentang tata cara penetapan hukum ini dijelaskan pada usul fikih. Kemudian juga menguasai mawaqiful ijma, yaitu beberapa hasil ijma, kesepakatan para ulama-ulama yang telah lalu. Ini mungkin dalam kaitannya fikih, seorang mujtahid itu harus menguasai beberapa kitab-kitab fikih, literatur-literatur terdahulu dari pendapat-pendapat para ulama-ulama sebelumnya. Kemudian juga menguasai tentang i'lalul hukmi, jadi alasan-alasan dari dirumuskannya sebuah hukum, ya, i'lalnya atau sebab musababnya, bagaimana asal usulnya dan lain sebagainya. Kemudian terkait tentang tingkatan mujtahid. Nah, pada poin ini kita membahas tentang tingkatan mujtahid. Oleh karena itu ada beberapa tingkatan terkait kapasitas atau kualitas bagi mujtahid. Yang pertama, ini karena mujtahid atau seorang yang berijtihad, ya, itu syarat-syaratnya seperti itu tadi, maka mujtahid itu sendiri ada beberapa
uh, ada beberapa tingkatan-tingkatan ya. Jadi pertama ya, ini yang paling tinggi ada mujtahid al-mustaqil, yaitu mujtahid yang memiliki kemampuan untuk menggali hukum secara langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Kemudian yang kedua ada mujtahid al-muntasib, yaitu mujtahid yang merujuk pada metode atau ketentuan dari mujtahid sebelumnya. Ini golongan yang kedua, tingkatan kedua. Kemudian yang ketiga ada mujtahid fil madhab, yaitu mujtahid yang terikat dengan imam madhab baik dalam urusan furu'iyah maupun usul. Furu'iyah itu artinya hukum-hukum yang sifatnya sudah cabang ya, bercabang, cabangan-cabangan. Kalau usul itu hukum asal, jadi pokok permasalahan. Kemudian yang keempat ada mujtahid murajjih, yaitu mujtahid yang membandingkan antara pendapat satu madhab dengan madhab lainnya. Tujuannya apa? Untuk diambil salah satu di antara dua madhab itu mana yang paling baik menurutnya. Baik, kemudian kita lanjutkan tentang kedudukan ijtihad. Nah, hasil ijtihad ini perlu kita fahami bersama bahwa hasil ijtihad itu tidak bersifat mutlak, tapi bersifat relatif, artinya bisa berubah. Bahwa ijtihad tidak mutlak karena mengingat hasil ijtihad merupakan analisa akal, maka sesuai dengan sifat dari akal manusia sendiri yang relatif, maka hasilnya pun relatif pula. Pada saat sekarang bisa berlaku dan pada saat yang lain bisa tidak berlaku. Nah, ini contoh misalkan, makanya Imam Syafi'i sendiri sebagai salah satu mujtahid ya yang terkenal pada sebagai pendiri madhab 4 itu ya, salah satu pendiri madhab 4 yaitu Imam Syafi'i. Nah, ketika beliau pada tahap awal melakukan ijtihad, kemudian terkenal sebagai qaul qadim, yaitu hasil-hasil ijtihad fatwa-fatwa beliau pada masa awal. Nah, ini kemudian ternyata ketika beliau sudah berpindah ya dari yang semula di di Irak, kemudian berpindah ke Mesir ya. Kemudian setelah di Mesir beliau kemudian melakukan melakukan ada beberapa hasil ijtihad yang ternyata merubah hasil dari ijtihad pertama. Kemudian terkenal dengan qaul jadidnya. Nah, artinya apa? Di sini ternyata seiring dengan perkembangan waktu, kemudian tempat, juga sosiokultural dan lain sebagainya, Imam Syafi'i pun kemudian juga istilahnya ada beberapa ijtihad yang kemudian dimansuh, diganti. Nah, ini kemudian makanya dalam madhab Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Nah, baik. Kemudian yang kedua, kedudukan ijtihad yang kedua, ini perlu kita fahami juga bahwa hasil ijtihad tidak berlaku secara umum, tetapi dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Dalam ketentuan ini, generalisasi terhadap suatu masalah tidak bisa dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga, proses ijtihad harus mempertimbangkan motivasi, akibat, dan kemaslahatan umum atau kemaslahatan umat. Kemudian yang keempat, hasil ijtihad tidak boleh berlaku pada persoalan ibadah mahdhah. Jadi ibadah-ibadah murni yang sudah jelas dalil-dalil nasnya baik Al-Quran maupun hadis itu tidak boleh diijtihadkan.
sebab masalah tersebut telah ada ketetapannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, dengan demikian, kaidah yang penting dalam melakukan ijtihad adalah bahwa ijtihad tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Baik, kita lanjutkan pada metode ijtihad. Nah, metode ijtihad ini diantaranya satu, ada yang disebut dengan kias, yaitu dengan sistem menganalogikan, ya. Jadi makna aslinya adalah mengukur atau membandingkan atau menimbang dengan membandingkan sesuatu. Contoh, pada masa Nabi belum ada persoalan padi. Nah, kan wajib mengeluarkan, ini kaitannya dengan perintah bagi umat Islam wajib membayar zakat. Nah, kemudian zakatnya kalau orang Arab ketika itu kan ada gandum, kurma. Nah kemudian ketika Islam menyebar sampai di luar Arab, misalkan sampai di Indonesia, misalkan mau bayar zakat dengan gandum, kurma, ya kesulitan. Nah, maka kemudian dilakukan ijtihad. Nah, maka kemudian apa kira-kira yang kedudukannya sama dengan gandum, kurma? Nah, karena ini diambil dari sisi persamaannya, gandum, kurma itu adalah sebagai makanan pokok orang Arab. Kalau di Indonesia makan pokoknya beras atau padi, maka kemudian dikiaskan, diambil titik persamaannya, membandingkan dari dua hal itu tadi, kemudian diambil titik persamaannya, yaitu sama-sama sebagai bahan makanan pokok. Oleh karena itu kesimpulannya membayar zakat, walaupun dalam teks hadisnya membayar zakat itu dengan kurma, kemudian dengan gandum, ya, maka kemudian di Indonesia boleh membayar zakat dengan beras. Nah, walaupun istilah beras itu tidak disebutkan dalam ayat maupun dalam hadis, tapi ini kemudian dikiaskan, yaitu sama-sama berfungsi sebagai kebutuhan makanan pokok. Nah, ini salah satu contoh metode ijtihad dengan kias. Kemudian yang kedua yaitu dengan ijma atau konsensus ulama. Nah, kata ijma berasal dari kata jam'un, artinya menghimpun atau mengumpulkan. Oleh karena itu ijma mempunyai dua makna, yaitu menyusun dan mengatur suatu hal yang tidak teratur. Oleh sebab itu, ijma berarti menetapkan dan memutuskan suatu perkara, dan berarti pula sepakat atau bersatu dalam pendapat. Persetujuan pendapat berdasarkan hasil ijma ini contohnya yaitu bagaimana masalah keluarga berencana atau KB. Ini dulu ketika awal-awal di Indonesia diadakan program KB ini tentu saja banyak silang pendapat, ada yang menentang, ada yang menolak, ada yang menerima. Nah, kemudian para ulama melakukan semacam konsensus bersama, kesepakatan bersama, karena dari sisi bagaimana dampak dan lain sebagainya, maka disepakati. Nah, kemudian melakukan KB itu boleh. Nah, baik, kemudian metode ijtihad berikutnya yang ketiga adalah istihsan, ya, yaitu secara terminologi menurut para ahli hukum, ya, istihsan itu artinya menjelaskan keputusan pribadi yang tak didasarkan atas kias, melainkan didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan dan keadilan. Sebagai contoh adalah misalkan peristiwa Umar bin Khattab yang tidak melaksanakan hukum potong tangan kepada seorang pencuri pada masa paceklik. Jadi dalam ayat itu kan sudah jelas, misalkan wasariku wasarikotu faktau aidiyahuma. Ketika ada pencuri laki-laki dan pencuri perempuan yang memang sudah terbukti mencuri, maka hukumannya adalah dipotong tangannya. Tapi ketika itu
sahabat Umar tidak melakukan hukum potong tangan kepada pencuri tersebut. Karena apa? Pada masa itu memang pada masa ya paceklik ya, jadi sulit untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ya, paceklik. Jadi mungkin karena pertimbangan itu jadi diambil yang terbaik, maka ya mungkin dia mencuri karena terpaksa dan lain sebagainya, dalam rangka mungkin ya, dalam rangka alasan yang bisa dimaklumi, maka hukum potong tangan ini tidak dilakukan. Ini landasannya dengan ijtihad Sayyidina Umar, yaitu dengan metode istihsan ini tadi. Nah, kemudian yang keempat adalah metode ijtihad. Yang keempat adalah maslahatul mursalat, yaitu keputusan yang berdasarkan guna dan manfaat sesuai dengan tujuan hukum syara, kepentingan umum yang menjadi dasar pertimbangan maslahatul mursalat, yaitu menolak mafsadat dan mengambil suatu manfaat dari suatu peristiwa. Contoh metode ini adalah tentang khomer dan judi. Nah, ini kaitannya dengan khomer dan judi, nanti bisa dibahas lebih lanjut, bisa dilihat pada bagaimana tentang ayat-ayat yang melatar belakangi larangan ya tentang khomer, yaitu tentang keharuman khomer. Nah, baik, kemudian dari penjelasan tersebut maka bisa diambil kesimpulan bahwa metode ijtihad ini memiliki berbagai ragam jenis, tetapi tidak bisa lepas dari tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Nah, dan juga bisa kita ketahui di samping ya dari metode ijtihad yang telah disebutkan di atas, ada 4 ini, juga masih ada beberapa metode lain yang digunakan oleh terutama oleh madhab imam-imam madhab 4 itu ya. Misalkan ada istidlal, ada al-urf, ada istishaf, jadi dan lain sebagainya. Ini banyak ya. Memang kalau misalkan yang terkenal yang sering kita dengar mungkin masih ada apa namanya, ada qiyas, ada ijma, mungkin itu yang sering kita dengar. Kemudian juga ada istihsan, maslahatul mursalat. Tapi selain itu nanti dalam madhab Imam Hanafi itu masih banyak lagi. Nah, baik, sekilas itu terkait tentang metode ijtihad. Untuk yang lainnya mungkin nanti bisa dibahas pada pertemuan atau pada tema berikutnya. Baik, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.